Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi Bunda dan Ayahanda, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Sudah semua, Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah pada Alhamdulillah sahur? sehat. Udah, Sudah dong. udah puasa lah. Ya, jangan kalau sekarang sahur. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-6 ini yang membahas tentang fi'il bersama guru kita Ustadz Irfan. Sebelumnya marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد nasta'in. وإياك نستعين اهدنا Mustaqim. الصراط Shiratal المستقيم ladzina صراط an'amta 'alaihim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ghairil عليهم ولا Amin. الضالين آمين. Baik, mari kita sama-sama dengarkan dan menyimak pembahasan dari Ustadz Irfan. Beliau sudah hadir lebih awal ya, Masya Allah. Oke, Ustadz Irfan, untuk itu kepada Ustadz Irfan disilahkan. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ibu Bunda dan Ayahanda semuanya, kita akan masuki materi kita yaitu fiil. Ya, apa itu fiil? Jadi insya Allah pertemuan kita yang nanti 3 bulan ini itu sampai menerjemahkan Al-Quran. Ya, nanti insya Allah kita bagikan kamus ininya, kamus digitalnya kita bagikan sehingga nanti insya Allah Bunda untuk menerjemahkan Qurannya sudah lebih mudah. Tapi nanti setelah 3 bulan berjalan sampai tanggal 26 nanti insya Allah kita akan buka kelas lanjutan untuk mengi'rab Quran. Tapi untuk mengi'rab Quran ini insya Allah akan lebih ketat peraturannya. Karena kalau nanti 3 kali tidak hadir, insya Allah kita keluarkan, gitu ya. Karena memang untuk mengi'rab Quran tidak boleh tidak hadir, gitu. Supaya apa? Supaya kemudian eh, apa yang menjadi tujuan kita bersama mengi'rab Qurannya itu tercapai. Baik, insya Allah kita akan masuk ke fiil. Apa itu fiil? Fiil itu adalah kata yang menunjukkan makna. Ya, kata yang menunjukkan makna. Berarti kata tersebut adalah kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan waktu. Semua kata yang menunjukkan makna dan harus dikaitkan dengan waktu itu namanya fiil. Dalam bahasa Indonesia itu sering kita kenal namanya adalah kata kerja. Ya. Semua kata kerja itu harus berkaitan dengan waktu. Gitu. Nah, apa ciri-ciri kata kerja itu? Pertama, ciri-cirinya adalah diawali huruf kod, huruf sa, dan huruf Sauf. saufa. Huruf kod, huruf sa, dan huruf Saufa. saufa. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya. Ada kata aflaha setelah kata qad, maka aflaha inilah yang disebut dengan fi'il. PE.
ya salah sendiri kenapa dia setelah qad gitu ya. Kemudian ada kata sa, yaitu contohnya saya kulus sufaha, ya, saya kulus sufaha. Nah, setelah kata sa ada kata yakulu. Kata yakulu ini juga disebut dengan Iya. fi'il karena berada setelah kata sa. Nah, Berikutnya adalah kata saufa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kata ta'lamun, ya, karena dia berada setelah kata saufa, maka ta'lamun itu disebut dengan fi'il. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami? insya Allah. Iya. Jadi saya ulang ya. Apa itu fiil? Fiil itu adalah kata yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan waktu. Ya, apa ciri-cirinya? Diawali kata kod, diawali kata sa, diawali kata sau. Saufa. Nah, karena fiil itu berkaitan dengan waktu, ya, dia selalu akan dikaitkan dengan waktu, maka fiil dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, namanya adalah fiil madhi. Fiil madhi ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu lampau. Biasanya kita menerjemahkan dengan kata telah. Ya, saya telah melihat, saya telah minum, saya telah sahur, saya telah. Ada kata telah. Ya. Berikutnya ada namanya fiil Mudore. Fiil mudhari ini adalah berkaitan dengan waktu sekarang. Ya. Biasanya diterjemahkan dengan kata sedang. Saya sedang melihat, saya sedang memasak, saya sedang olahraga. Gitu ya. Itu diterjemahkannya dengan kata sedang. Berikutnya ada namanya fiil amr. Apa namanya? Fiil amr. Fiil amr ini adalah kata kerja perintah. Biasanya diterjemahkan dengan titik-titik lah. Lihatlah. Kerjakanlah. Minumlah. Puasalah. Gitu. Ya. Jadi fiil itu kita bagi menjadi 3. Ada fiil madi, apa? Madi, fiil mudhari, dan fiil Amar. amar. Ustadz, ini ada kata perintah. Kok nggak ada kata larangan? Gitu ya. Kalau perintahnya ada, kenapa larangannya tidak ada? Karena sesungguhnya larangan itu adalah fiil mudhari yang diawali dengan huruf larangan. Namanya adalah lanahiyah. Kolom 14 kalau tidak salah. Ya. Lanahiyah. Baik, jadi fiil itu adalah kata yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan waktu. Contoh apa? Biasanya diawali dengan kata kod, kata sa, ada kata saufa. Nah, karena dia berkaitan dengan waktu, dibagilah menjadi 3. Ada fiil madhi, menunjukkan waktu lampau. Cara menerjemahkannya nanti dengan kata telah. Ada fiil mudhari, menunjukkan
waktu sekarang, cara menerjemahkannya dengan kata sedang. Kemudian ada fi'il amr, itu perintah. Waktunya itu namanya mustakbal, akan datang. Ya, mustakbal itu artinya akan datang. Biasanya diterjemahkan dengan kata telah, lah gitu ya. Bukan kata telah, tapi lah. Lihat, lah. Gitu. Sahur, lah. Baik, sekarang kita perhatikan bagaimana sih kita tahu ini fi'il madi, ini fi'il mudhore, ini fi'il amr. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Mbak, perhatikan. Kalau fiilnya itu fiil madi, lihat berarti berakhiran. Kalau fiil mudore, cluenya adalah berawalan. Ya. Nah, kalau fiil madi apa? Berakhiran. Kalau fiil mudore itu berawalan. Gitu ya. Jadi kalau fiil madi itu cirinya berakhiran. Nah, kan nanti kita akan lihat akhirannya, kita akan lihat awalannya, gitu ya. Nah, nanti akan ketemu, Ustadz ini awalannya ada, akhirannya juga ada. Nanti kita kasih tahu rumusan. Ya, satu-satu dulu. Baik, sekarang perhatikan fiil madi. Ya, fiil madi itu cirinya, cluenya adalah, kata kuncinya adalah berakhiran. Pertama, berakhiran fathah. Mana fathahnya? Nih. Kedua, berakhiran alif. Mana alifnya? Ini alifnya. Kemudian ketiga, berakhiran waw alif. Mana waw alifnya? Ini. Kemudian berakhiran ats, namanya ta ta'nis. Ini dia. Berakhiran ta, ini dia taknya. Berakhiran na, ini dia nanya. Berakhiran ta, ini taknya. Berakhiran tuma, ini tumanya. Berakhiran tum, ini tumnya. Berakhiran ti, ini tinya. Berakhiran tuma, ini tumanya. Berakhiran tunna, ini tunnanya. Berakhiran tu, ini tunya. Berakhiran na, ini. Maka fi'il madi itu lihat berakhiran. Coba. Fa'ala berakhiran apa? Patah. Fathah. Fa'ala panjang berakhiran apa? Alif. Alif. Fa'alu berakhiran apa? Dan alif. Iya. Fa'alat berakhiran apa? Fa'alata berakhiran apa? Alif. Fa'alna berakhiran apa? Ma. Fa'alta berakhiran apa? Fa'altuma. Fa'altu. Tuma. Fa'alti. Fa'altuma. Fa'altunna. Tuna. Ya, fa'altu. Fa'alna. Oke. Maka untuk fi'il madi itu lihat akhirannya. Nah, ketika ibunda dan ayahanda memperhatikan penjelasan saya, ini namanya sedang menggunakan otak kiri. Paham, paham. Tapi nanti kalau sayanya hilang, hilang juga ilmunya. Gitu ya. Maka untuk itu, ya, bagaimana caranya supaya dia masuk ke alam bawah sadar? Mau nggak mau harus dinadakan, mau nggak mau harus dilakukan, mau nggak mau harus dihafal. Cara menghafal paling efektif adalah dengan cara bernada. Maka ini kita nadakannya dengan nada
Ayo kawan. Ini berakhiran a a u e tanah tatma. Berarti dia sampai tuma ya. Tuma, oh ya. A a u e tanah tatma. Tumti tumatun natuna tuna. Ini 2 kali dia. A a u e tanah tatma. Tumti tumatun natuna tuna. A a u e tanah tatuma. Tumti tumatun natuna tuna. A a u e sanata tuma tumti tuna tuna tuna. Saya ulang sekali lagi ya. A a u e sanata tumti tuma tuna tuna tuna. A a u e sanata tumti tuma tuna tuna tuna. A a u e tanah tatuma tumti tuma tuna tuna tuna. A a u e tanah tatuma tumti tuma tuna tuna tuna. Kalau kemudian fiil madi. Jadi kalau fiil madi lihat akhiran. Ya. Sementara fiil mudhore itu cluenya, kata kuncinya adalah berawalan. Ya, berawalan. Oke, kita perhatikan. Kalau ciri fiil mudhore berawalan ya atau yu. Ya, seperti yaf'alu, ini berawalan ya. Yaf'alani, ini berawalan ya. Yaf'aluna, ini berawalan ya. Maka kemudian fiil mudhore itu ya kata kuncinya adalah berawalan. Kemudian setelah ya atau yu, ta atau tu. Contohnya taf'alu, taf'alani, ya. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Nah, ini semua ciri-cirinya adalah ta atau tu. Kemudian yang ketiga, a atau u. Contohnya kemudian af'alu. Ya. Dan yang terakhir adalah na atau nu. Contohnya adalah naf'alu. Apakah ciri-ciri fi'il mudhore itu berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Ya. Kalau di metode-metode lain ada yang menyingkat dengan kata Anita. Anita, A-nya adalah alif, nunnya adalah nun, ya, I-nya adalah ya, kemudian ta-nya adalah ta. Jadi disingkat dia dengan Anita. Ya, gini dia. Anita. A, nun, ya, ta. Nah, kenapa kemudian kita tidak pakai Anita? Iya, karena dia berawalan. Karena dia awalan, kita buatnya ya atau yu, ta atau tu, a atau u, na atau nu.
Ya, setelah berawalan, ya, ada lagi ciri fi'il mudhari, yaitu diawali huruf sa dan saufa. Berarti kalau begitu, saya kulu, ya kulunya ini berarti fi'il mudhari. Saufa ta'lamun, ta'lamunnya ini berarti fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia diawali huruf sa dan saufa. Gitu dia. Karena dia diawali huruf sa dan saufa. Berikutnya diawali dengan harfu nawasibin. Ya. Harfu nawasib ini kolom 13. Kata Yasir kolom 13. Kemudian harfu jawazim, kata Yasir kolom 14. Ya, kolom 14. Ya, asyartu wal jawab itu juga masuknya adalah kolom harfu jawazim. Tetapi yang sebelah kanan saja. Ya. 15. Kan kolom 15 itu ada kanan kiri kan? Ya. Nah, ini sebelah kanan kita saja. Nah, yang sebelah kanan kita saja. Coba perhatiin asyartu wal jawabunya. Ya. Asyartu wal jawabunya. Nih. Oh iya iya. Nah, itu ada yang kanan, ada yang kiri ya. Iya. Nah, jadi yang dipakai itu yang kanan saja. Ya, yang kirinya. Untuk ciri mudorenya. Iya, betul. Dia termasuk jawazim namanya. Ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Ya, perhatikan dulu bahwa ciri fi'il mudhari itu berawalan ya atau yuta atau tu'a atau una atau nu. Ya, diawali sa, diawali saufa, diawali harfu nawasib, dan diawali harfu jawazim. Itu namanya kita menggunakan otak kiri. Bagaimana kemudian dia supaya masuk ke alam bawah sadar? Mau ndak mau kita harus gunakan otak kanan kita sampai masuk ke alam bawah sadar. Caranya bagaimana? Mau ndak mau dilantunkan. Boleh juga Ustadz, saya kan nggak mau saya bernyanyi Ustadz. Boleh. Jadi nanti menghafalnya adalah berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Diawali huruf sa, saufa, harfu nawazim, harfu jawazim. Boleh juga gitu kalau nggak mau nyanyi. Ya, gitu. Itu dengan cara tentara, gitu ya. Tapi kalau kemudian mau dinyanyiin, berarti berawalan ya diawali huruf dan saufa, diawali huruf nawasib dan jawazim. Ya. Jadi berawalan ya yutatu'aunan, berawalan yutatu'aunan, diawali huruf dan saufa, diawali huruf nawasib dan jawazim. Ibunda dan ayahanda, karena fi'il madi dan fi'il mudhari ini dia berlawanan. Fi'il madi itu ya cluenya kata kuncinya adalah berakhiran, sementara mudhari itu awalan. Terkadang
dia ada cirinya, awalannya ada, akhirannya juga ada. Bagaimana menentukannya kan gitu kan? Ya. Contoh, umpamanya ada umpamanya unzila. Unzila. Coba ya, ada kata unzila. Ada ciri fi'il madinya? Ada. 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 Berakhiran fat. Fathah. Ada ciri fi'il mudhari'nya? Ada. Ada. Apa? Berawalan Berawalan. Oh. Ustadz, gimana kalau karena tadi ya fi'il madi itu cirinya adalah berakhiran, Akhiran. sementara fi'il mudhari itu berawalan. Terkadang dia bisa berbarengan seperti ini nih. Ya. Nah, yang satu karena dia belajar suka fi'il madi bilangnya ini fi'il madi. Yang satu suka fi'il mudhari, ini fi'il mudhari. Yang fi'il madi kita bilang betul karena ada cirinya, ya. Yang fi'il mudhari juga kita bilang betul karena ada cirinya. Namun kalau ada dua ciri bersamaan, ya, kita harus lihat sebelumnya. Nah, ya, kita harus lihat sebelumnya, kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya ini bukan harfu nawasib dan juga bukan harfu jawazim, berarti KY 13 dan KY 14, maka disebutlah fi'il madi. Tetapi kalau ada harfu nawasib dan jawazim, contoh, namanya la tufsidu, Nafil ar. ya. La tufsidu. Nah, tufsidu ada ciri madinya? Ada. Ada. Ini dia ciri madinya. Ada ciri mudhoreknya? Ada tuh. Ada tuh. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada dua ciri bersamaan, ciri fi'il madi dan ciri fi'il mudhore, maka kita harus lihat kata sebelumnya. Lah. Kalau kata sebelumnya itu adalah harfu nawasib atau jawazim, maka kemudian dia masuknya fi'il mudhari. Tapi kalau tidak ada, berarti fi'il Madi. madi. Itulah kenapa di metode Yasir ya kita lengkapi dengan diawali huruf sa dan saufa, diawali huruf nawasib dan jawazim. Karena apa? Harfu nawasib dan jawazim ini terkadang membuat ciri fi'il madi itu berada di ciri fi'il mudhari. Contohnya ya tadi nih. La tufsidu. Dia berawalan tu dan dia juga berakhiran waw alif. Ustadz, mungkin nggak kalau tupsidu dia berdiri sendiri gini, Ustaz? Dia tupsidu sendiri nih, Ustaz. Tupsidu gitu. Kemudian tidak ada la-nya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nggak mungkin dia menjadi tupsidu saja kalau tidak ada harfu jawazim dan harfu nawasib. Jadi Ustaz, seharusnya apa? Seharusnya dia menjadi tupsiduna. Bila tidak ada la-nya. Gitu. Nah, itulah perhatikan banget ya, perhatikan sekali
kenapa kemudian di fiil mudhari itu ada diawali huruf sa dan saufa, diawali huruf nawasib dan Wajib. jawazim. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau Oke. Jadi, ciri fiil madi sama ciri fiil mudhari terkadang bisa bergabung dalam satu kata. Karena ciri fiil madi dia berakhiran, ciri fiil mudhari dia Mawalan. berawal. Bagaimana kita bisa menganalisanya? Lihat harfu nawasib dan harfu jawazim. Ustaz berarti harus hafal kolom 1 sampai 21. Harus. Ya, harus. Kalau mau Pinter. pinter. Kenapa kesulitan kita selama ini tidak bisa bahasa Arab? Karena kita tidak menguasai kolom 1 sampai 21. Tapi bukan hanya dihafal, ya. Menghafal percuma kalau kemudian tidak tahu mengaplikasikannya. Ya. Ustadz, saya hafal kolom 1, 21. Pertanyaannya, tahu nggak kolom 21 itu apa? Tahu nggak bedanya kolom 20 sama 21 itu apa? Tahu nggak harfulana filil jinsi sama lanahia? Nah, harus sampai tahapan itu. Makanya kita pelan-pelan nih belajarnya. Ya, kita sudah pertemuan minggu ke-6. Ini kita pelan-pelan banget. Ya, seharusnya saya kebut nih. Udah selesai nih materinya. Tapi tidak. Saya ingin ibunda dan ayahanda semuanya benar-benar mengerti, benar-benar ini menjadi dasar. Karena kalau tidak bisa sampai tahapan ini, tidak mungkin bisa mengi'rab. Ya, selama ini kita kesulitan mengi'rab itu karena apa? Karena memang pondasinya yang lemah. Jangankan bunda saya yang nyantri 6 tahun saja, ya itu lemah karena ternyata ya ada beberapa pondasi yang saya tidak lengkapi. Nah, karena pondasinya tidak dilengkapi, ya, ini bangunan mau ditaruh di mana ini? Gitu. Ya, dari itu semualah, maka kita buatlah metode. Berikutnya adalah fiil Amar. fiil amr. Fiil amr ini cirinya mirip seperti ciri fiil madi, yaitu Ya. Berakhiran. berakhiran apa? Pertama Sukun. berakhiran sukun, ini sukunnya. Berakhiran alif, ini alifnya. Berakhiran waw alif, ini waw alifnya. Berakhiran ya sukun, ini ya-nya. Berakhiran alif, ini alifnya. Berakhiran na, ini na-nya. Karena sukun itu dia tidak bersuara, agar sukun itu bersuara, maka kita pinjam dengan huruf ini, huruf lam. Ya, namanya al. Kalau huruf ba, ab. Kalau huruf ta, ats. Kalau huruf sa, ats. Kalau huruf jim, aj. Kalau huruf dal, ad. Kalau huruf kha, Aja. ya. Kalau huruf mim, kalau huruf ro, ar. Kalau huruf ya, ya. Gitu. Kalau huruf dot, ob. Ya. Kalau huruf to, oppo. Nah, ya, oppo. Gitu. A itu sukun, sehingga dia tidak punya suara, maka kita pinjemlah huruf lam. Maka menyebutnya adalah lalu
lilan Lilana. lalu Alhamdulillah. lalu lilana lalu lilana lalu Lalu lilana lilana. lalu lilana lalu amar. Karena ini berakhiran, ini mirip sekali dengan fiil madi. Ya, ini berakhiran el, ini berakhiran alif, ini fiil madi juga ada berakhiran alif, ya kan? Ini waw alif, fiil madi juga ada berakhiran waw. Mau alif. Ini kemudian ada na, fiil madi juga ada na. Sehingga dia mirip. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan biasanya, ya, yang membedakan biasanya adalah adanya hamzah wasol di awal. Mana hamzah wasolnya? Nih. Ya. Kenapa dia ada hamzah wasol? Karena huruf keduanya adalah sukun. Sukun. Nih. Mana sukunnya? Ini sukunnya. Ya. Huruf keduanya sukun. Ya. Untuk rumusan fiil amr, ibunda dan ayahanda, kita buka halaman 22. Ya. Untuk fiil amr, kita buka rumusannya di halaman 22. Ini diperhatikan banget, ya. Ini cara membuat rumusan fiil amr. Karena fiil amr itu rumusannya harus ada fiil madi, harus ada fiil mudhari, baru fiil amr. Insya Allah ini Bunda tidak dapatkan di mana-mana, kecuali kita temukan di sini. Maka ini perhatikan sekali, ya. 2 kali juga boleh, 3 kali juga boleh, ya, jangan sekali. Sudah? Sudah dibuka halaman 22? Sudah. Oke, perhatikan banget. Untuk fiil, fa'ala ini fiil madi, rentetan awal ini semua fiil madi, rentetan kedua ini fiil mudhari, rentetan ketiga ini namanya fiil fiil amr. Oke. Untuk menentukan fiil amr, itu rumusannya harus dilihat dari fiil mudhari. Apa? Ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Mana fiil mudhari'nya? Yaf'ulu. Perhatikan nih yaf'ulunya. Nah, itu ya. Kelihatan? Ya. Oke. Lihat dulu penjelasan saya, baru nanti kalau sudah paham baru ditulis. Jangan menulis ketika saya menjelaskan. Insya Allah enggak paham. Insya Allah enggak paham. Baik, perhatikan. Untuk fiil amr itu kita harus melihat dari fiil mudhari. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama adalah sukunkan huruf akhirnya. Ya, lihat fiil mudhari'nya, sukunkan huruf terakhir. Kemudian hapus huruf mudhari'nya. Kiri mudhari'nya ya kan? Iya. Oke. Berikutnya, apabila huruf setelah huruf mudhari' tadi sukun, ini sukun kan? Iya. Maka harus ditambah hamzah wasol. Kenapa dia ditambah hamzah wasol? Supaya sukunnya bisa dibaca. Maka dia menjadi uf'ul. Ya kan? Oke, yang kedua. Yaf'ilu. Gimana tadi rumusannya?
Sukunkan Ubah dulu. Awalan ya. Doma menjadi sukun. Sukunkan huruf sukunkan akhirnya. huruf terakhir. Huruf Sukunkan akhir. huruf terakhir. Hapus Hapus. Hapus. Hilangkan huruf mudoreknya. Kasih hamzah wasol. Dengan hamzah wasol. Apabila sukun, maka tambah dengan hamzah Wasol. wasol. Jadilah dia if'il. If'il. Coba Jadi? yang ketiga, Apa? yaf'alu. Gimana caranya tadi? Sukunkan dulu. Sukunkan huruf akhir. Buang tanda Sukunkan mudorek. huruf Buang akhir. Ucapan Dan mudorek kedua disukun. Tambah hamzah wasol. Mudoriknya diganti oleh hilangkan hamzah huruf mudoreknya. Apabila sukun setelah huruf mudorek, maka tambah hamzah. Hamzah wasol. hamzah wasol. Menjadilah dia if'al. If'al. Kemudian yaf'alu. Gimana rumusannya tadi? Huruf terakhir Sukunkan dulu. Bukan huruf terakhir disukunkan. Sukunkan huruf akhir. Kemudian tanda Kedua mudorek. yang sukun. hapuskan huruf mudoreknya. Apabila huruf setelah mudoreknya sukun, maka ditambah Alif wasol. Alif wasol. hamzah wasol. Wasol. Jadilah dia if'al. 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 Jadi if. Kenapa Ustaz? Gitu. If'al. Ya. Ustaz, menentukan hamzah wasolnya itu fathah kasroh domahnya gimana? Ya, sebentar. Kita habiskan dulu nih. Ya boleh ya. Ya, yaf'ulu. Ya. Gimana rumusannya? Sukunkan Sukunkan dulu. Akhir. hapus tanda mudoreknya. Sudah sukun. Baca diganti hamzah wasol. Dia tambah hamzah wasol. Jadilah dia uf'ul. Kemudian Ya. yaf'ilu. Gimana rumusannya? Sukunkan huruf terakhir. Hapus tanda mudoreknya. Apabila Keduanya sukun maka diganti dengan hamzah wasol. Nah, jadilah dia if'il. If'al. Ustaz, bagaimana menentukan hamzah wasolnya dibaca u atau dibaca i gitu ya? ya. Kalau kemudian sebelum huruf akhirnya itu domah nih, maka hamzah wasolnya u. Selain domah, maka bacanya i. Berarti ini bacanya apa? U. Oh, yang ini bacanya apa? Il. Yang ini bacanya apa? If'al. Nggak boleh af'al. Nggak boleh ya? If'al. Apa? If'al. If'al. Kalau yang ini? If'al. Kalau yang ini? Uf'ul. Uf'ul. Betul. Kalau yang ini? Oke. Jadi cara membaca hamzah wasolnya, kalau kemudian huruf sebelum akhirnya adalah doma, maka hamzah wasolnya dibaca Doma. Selain itu dibaca kasroh. Ya, selain itu dibaca Kasroh. Maka ini bacanya if'il, ini bacanya if'al, ini bacanya if'al, ini bacanya Uf'ul. Kenapa uf'ul? Karena sebelum akhir huruf doma. Doma. Betul. Karena huruf doma. Iya, karena sebelum akhir ya harokatnya Doma. Ini bacanya apa? If'il. Oke. Sekarang kita rumuskan. Apa gimana tadi cara buat fi'il amarnya?
Sukunkan huruf Sukunkan huruf terakhir. Sukunkan huruf terakhir. akhir. Hapus Buang. tanda mudorenya. Hilangkan huruf hapus mudore. Ya, hapus huruf Hapus tanda huruf mudorenya. mudorenya. Mudore. ya mudore. Beri Ap- tanda hamzah wasol apabila apabila sukun huruf kedua Huruf keduanya sukun. maka Maka tambah tambah hamzah wasol. hamzah wasol. Hamzah wasol. Pinternya ini. Ini rumusannya. Insya Allah nggak ketemu di tempat lain. Iya benar. Ya. Jadi pertama gimana? Sukunkan huruf akhir, hapus huruf mudore. Apabila sukun, maka ditambah hamzah Wasol. Oke, coba sekarang ini gimana nih? Yufa Pak Lilu. lilu. Gimana caranya? Sukunkan huruf akhir. Sukunkan huruf akhir. Hapus Hapus Hapuskan huruf mudorenya. Pinter. beri hamzah wasol. Coba perhatikan. Di sini Ini nggak sukun ditambah tidak. hamba wasol. Sukun, iya. Tidak patah. Kalau tidak sukun gimana? Kalau tidak Itu sukun ya fathah, itu berarti nggak fathah. ditambah wasol. Oh nggak Oh. ditambah Jadi alif. Pak. Oh, Berarti Jadi- bacanya apa? Pak Lil. Pak Lil. Lil. Bener nggak Pak Pak Lil. Lil? Pak Lil. Tuh, bener kan? Ya, Sun. Coba berikutnya. Ini. Ya. Sukunkan huruf terakhir. sukunkan huruf Sukunkan akhir. huruf terakhir dan hapus huruf mudore. Hapuskan huruf Pada akhir. sukun, Pinter. Tambah hamzah wasol. hamzah wasolnya dengan asroh. Apabila Oke. sukun Tambah hamzah wasol, maka tambah Hamzah hamzah wasol. Hamzah wasol. Sukun nggak nih? Sukun. Sukun berarti ditambah apa? hamzah wasol. Wasol. Tambah hamzah. Hamzah wasolnya kasroh. Ilm. Perhatikan ya. Kalau huruf mudoreknya dia doma, ya. Kalau huruf mudoreknya dia doma, maka hamzahnya Kasar. harus berbaris fathah. Fathah. Iya. Jadi Apilu. Jadi bacanya apa? Apil. apel. Coba perhatikan yang ini, semuanya huruf mudoreknya Fathah. fathah. Oh, kalau doma Oh, beda. kalau doma. Kalau huruf mudoreknya dia Oh doma, iya. Ini belum berangkat. kalau Diganti huruf fathah. mudoreknya dia doma, maka hamzah wasolnya fathah. Fathah. Oh, kalau Namanya doma. dia, kalau hamzahnya jadi fathah, bukan hamzah wasol lagi namanya. Hamzah Hamzah apa? qat'ah. Kotok. Kotok. Ya. Itu kalau kemudian fiil mudoreknya, ciri fiil mudoreknya Doma. coba perhatikan lagi. Yufailu. Gimana caranya tadi? Sukunkan Sukunkan. Sukunkan huruf akhir. Terus Huruf mudorohnya. Hilangkan huruf mudore. Fa'il. sukun nggak? Enggak. Bukan. Kalau Fathah. nggak sukun berarti jangan ditambah-tambah hamzah ya. Iya. Nah, tambah hamzah wasol itu karena dia nggak bisa dibaca. Karena sukun tadi Sukun. nggak bisa dibaca. Sukun. Sehingga harus ditambah hamzah Wasol. Jadi fiil amarnya apa nih? ini. Fa'il. Fa'il. Amar. Bener nggak Fa'il. Fa'il? Fa'il. Bener. Ini dia fa'il. Oke, coba berikutnya. Yufa'ilu.
Gimana caranya tadi? Sukunkan huruf Fa'il. tersebut. Fa'il. Akhir Fa'il. Terus Buang huruf Dibuang huruf mudoranya. mujoroh huruf bukan akhir. dibuang, dihapus saja. Hapus. Dihapus Fa'il. kok. Dihapus. Fa'il. Jangan dibuang. Oh, dihapus. Hapus. Hapus. Hapus huruf Huruf mudoranya. mudhari. Mudore. Jadi fa'ilun. Sukun tidak. Fa'il. Fa'il. Jadi Sukun fa'il. tidak. 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 Karena dia tidak sukun berarti kan bisa dibaca. Baca. Ya. Fa'il. Jadinya Fa'il. fa'il. Bener nggak dia fa'il? Betul. 100. Betul. Ya. Coba kita cari lagi nih. Nih. Gimana tadi caranya? Buang. Buang Hapus. Sukunkan huruf Sukunkan akhir. huruf Akhir. akhir. Ah, Hapus Hapus mudorenya. Hapus fi'il mudhari'nya. menjadi Sudah tafa'al. Bener nggak dia tafa'al? Betul. 100. Ya. Begitulah Pak cara Ustadz, membuat fiil amr. Amar. Pak Ustadz tata paal tadi kan tanya ada 2 tuh. Bisa dihapus satu. Gimana? Kalau dihapusnya cuma 1, tanya kan itu tanda mudore juga. Bukan. Oh enggak. Kan awalnya aja. Awalnya Awalnya aja Bu, dia udah ciri semuanya. Ciri Jangan serakah. mudore, dia cuma awalnya saja. Atu aja atu, jangan dua-dua. Atu, atu. Kalau nanti kemudian apa? Nanti Kalau dua umpamanya mana saya buat temennya? begini. Umpamanya saya buat begini. Yatanawa. Yatanawa. Gitu. Nanti kalau kemudian gini Bunda Enda bilangnya, oh ini ciri fi'il mudhari hapus. Oh ini ciri fi'il mudhari hapus. Ini ciri fi'il mudhari hapus. Nanti semuanya dihapus jadinya. Kalau semuanya dihapus mana yang mau dianalisa? nggak ada lagi. Habis. Jadi ciri fi'il mudhari itu cuma atu. Awalan. Kalau kemudian nanti yatanawa kemudian oh ini ciri fi'il mudhari ya hapus. Oh ini tak juga ciri mudhari hapus. Ini nun juga ciri fi'il mudhari hapus. Soalnya Pak Ustadz Nanti dihapus semua nanti. ya ista itu Pak Ustadz. Ingat ke ista. Kalau ke ista berarti kan alif, sin, dan ta. Iya. Iya ingat ke Alif. situ maksudnya makanya nanya tuh karena ingat itu kok 3-3-nya itu dibuang. Betul. Habis coba gua. Jadi untuk coba nih yafta'ilu. Gimana tadi rumusannya? Sukunkan huruf terakhir. Hapuslah huruf mudorenya. Betul. Terus Hamzah wasol. hamzah wasol. Sukun tambahkan wasol. Betul. Karena di sini dia Nasroh ya. Sukun. maka ditambah hamzah Wasolnya. hamzah wasol itu hanya untuk bisa Bagaimana disukun? membaca yang Sukun. sukun. Makanya ada hamzah Wasol. wasol. Gitu. Ifta'il. Dia sukun. Jadi ifta'il ya Ustaz. Jadinya Ta'il. ifta'il. Coba betul. Jadinya 100 buat Ibu. Wah, 100 buat Ibu. Ya, 11 untuk Bapak gitu ya. Jadi inilah dia rumusan fi'il madi. Jadi rumusan fi'il amr itu seperti ini. Jadi ibunda dan ayahanda, ya, ini rumusan fi'il amr bisa dipakai di mana saja untuk menentukan fi'il amr. Ya, kenapa saya menentukannya begini? Karena dulu saya belajar sama kiai saya begini. Ya.
Dulu saya belajar sama kiai saya, itu begini cara menentukan fiil amr. Makanya punya rumusannya adalah sukunkan huruf akhir, Dulu dihapus hapus Pak Ustaz. huruf mudoreknya. Apabila sukun, maka tambah Hamzah hamzah wasal. wasol. Pak Ustaz dan dulu dihapus. Itu hamzah wasal kalau huruf sebelum apa? Huruf sebelum akhirnya itu domah itu jadi dibacanya fathah ya, Ustaz ya. Untuk hamzah wasol, cara bacanya kalau huruf sebelum akhirnya domah dibaca domah. Oh, dibaca domah. Kalau sebelum huruf akhirnya selain domah dibaca Kasroh. Tapi kalau kalau huruf mudoreknya dia domah, maka hamzahnya dibaca fathah. Fathah. Gitu Oh, ya. kalau domah dibaca. Kalau mudorenya doma, fathah. Coba diulang lagi deh Pak Ustaz. Nih, ya. Maaf Pak Ustaz, apa? Nah, kalau kemudian sebelum akhir, ya sebelum akhirnya itu domah, maka hamzahnya dibaca Domah. Apabila sebelum akhir selain domah, Kasroh. Ya. maka dibaca Kasroh. kasroh. Ya kan? Ya. Iya. Tapi kalau ciri fiil mudoreknya domah, ya, ciri fiil mudoreknya domah, ya, yu, tatu, au, nanunya itu domah, maka dibaca fathah. Fathah. Jadi Ya. Bisa dipahami Bunda Ita? ya, insya Allah. Nah, saya ulang ya. Kalau huruf sebelum akhirnya domah, maka hamzah wasolnya dibaca Dibaca Doma. Kalau sebelum akhirnya selain domah, maka dibaca Kasroh. Kasroh. Kalau huruf mudoreknya dia itu domah, maka dibaca fathah. fathah. Yang fathah ini namanya bukan hamzah wasol, tapi hamzah kotok. Oh, gitu. Kotok Jadi itu apa bukan sih, hamzah kotok itu apa sih Pak Ustaz? Hamzah kotok itu ada hamzah yang wajib dibaca. Oh. Kalau hamzah wasol, kadang dia tidak dibaca harokatnya. Seperti, ya, Hamzah kotok. alhamdu. Walhamdu. Ini ada hamzah kan? Ya. Ya. Hamzahnya hamzah apa? Wasal. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu tidak dibaca apabila ada huruf berharokat sebelumnya. Kalau tidak ada huruf berharokat, kalau kemudian wa-nya saya hilangkan, maka hamzahnya dibaca. Jadinya Betul, alif kotok ya. Itu kotok ya. Kotok wajib dibaca. Kalau kot'i itu wajib dibaca. Kotok. Contohnya umpamanya akrim. Ya. Kotok. Kalau di sini kemudian ada wa, nggak boleh bacanya wakrim, tapi wa akrim tetap. Wajib dibaca. Wa wajib dibaca ya. Biasanya penulisannya itu selalu ada kepala hamzah. Tanda hamzah. Nah, kalau kemudian penulisan dalam Quran Utsmani biasanya ada lambang sod gininya. Sod itu artinya wasol. Ya. Nah, itu bedanya kalau kemudian kita buka Quran ya Utsmani. Oh, itu ya tanda waktu baru tahu saya Ustaz. Kalau ada yang bilang ini cebong katanya kan? Iya. Kepala cebong katanya. Padahal ini kepala sot, tapi dia bilangnya kepala cebong.
Lebih gampang, Ustaz. Lebih gam- Jadi lebih tahu gam- Ustaz, tadinya nggak tahu saya Ustaz itu Ustaz apa itu tanda apa. Nggak itu Kalau tahu namanya tanda meme, wang. Ustaz. aja. Ya, Kalau tanda meme, Ustaz. Baik, inilah yang di halaman 22 ini yang kemudian cara menentukan fiil amr. Amar. Jadi fiil amr itu punya rumusan tersendiri, lihat fiil mudhari'nya. Coba kalau kemudian saya kasih begini, ya, namanya gini, Ya. yukrimu. Nah, gimana cara buat fiil amrnya? Sukunkan huruf huruf akhir Ah, Bukan huruf mudhari'nya. terus ini ditambah tambah hamzah hamzah wasol hamzah wasol atau hamzah koto? Hamzah wasol. Hamzah Hamzah wasol. Ikrim. Hamzah koto atau hamzah wasol? Hamzah wasol. hamzah wasol Ah, coba lihat ini fiil mudhari'nya Oh, adalah doma. Doma. Baca fathah. berarti fathah. Kalau fathah Hamzah. berarti namanya hamzah Foto. koto. Ya. Jadi bacanya apa nih? Akrim. Akrim. Betul. Akrim. Oh, saya salah dong. jadi kotor Ustaz kotor Hah? kotor Oh, kalau Iya. awalnya doma. Betul, awalnya domah nih. Iya. Kalau Gitu. awalnya domah, berarti maka fathah. hamzahnya namanya Hamzah hamzah koto. 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 Ya. Oh, hamzah koto itu diawali dengan doma. Doma. Selain domah, namanya hamzah Wasol. Wasol. Hmm. Makasih Pak Ustadz. Ini baru nih. Iya, Iya. Bun. Insya Allah, Bun. Ya, ini Doma. dulu karena kiai saya ngajarinnya begini, maka saya ngajarinnya begini. Iya. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Pak Ustadz, yang tadi jangan dulu dihapus. Saya belum nulis loh. Dari tadi saya ngeliatin dulu. Oh, belum nulis. Belum. Pak Ustadz. Harus liatin dulu video Pak Ustadz. Kan nggak boleh nulis. Jadi saya liatin aja dari tadi. Nanti kita jadi lupa ya. Hidayah. Ya. Lupa Hidayah. Foto. Jadi gimana rumusan buat fiil amr? Sukunkan Insya Allah ya. huruf Akhir. Kan huruf hapus huruf huruf mudhari apabila sukun maka ditambah Hamzah. Nah, sekarang lihat hamzah mudhari'nya fathah atau doma. Kalau doma, Kalau doma berarti namanya adalah hamzah hamzah koto. koto. selain Kalau doma, fathah Selain berarti doma, namanya hamzah wasol. 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 Kalau sebelum huruf akhir dia doma, maka hamzah wasolnya dibaca Doma. Nah, kalau sebelum akhir dia bukan doma, maka hamzah wasolnya dibaca Kasroh. Kasroh. Iya. Itu cara menentukan fiil amr. Amr. Amr ya Ustaz ya. Jadi tuh terus dimulai sukunkan huruf akhirnya, hilangkan huruf mudhari'nya. Apabila sukun maka ditambah hamzah. Alif. hamzah wasol Ya, apabila mudhari'nya itu doma berarti hamzahnya hamzah Hamzah koto. koto. Selain doma maka namanya hamzah Hamzahnya koto. Wasol. Itu dia. Selain doma, wasol. Insya Allah ini rumusan ini baku Bun. Saya dapat ini dari kiai saya, maka beginilah cara saya mengajarkannya. Saya kemana-mana cari yang mengajarkan begini nggak ketemu. Ya. Kemudian alhamdulillah
kiai saya itu mengajarkannya seperti ini, maka seperti inilah saya ajarkan kepada ibunda dan ayahanda semua. Terima kasih Ustadz. Baik Bun, insya Allah nanti videonya akan diulang sama Khianper. Oh iya, Ya, ya Pak Ustadz, kali dikirim kemudian videonya Pak Ustadz biar lebih jelas rekam, lagi. rekamannya tidak ini. Baik, dari sini ada pertanyaan. Sudah. Bunda Hikmah kalau mau nanya, mute-nya di unmute dulu. Apa Ustadz? Rekamannya nggak ada Ustadz. saya. Insya Allah nanti ini direkam Bun, udah direkam sama iya. Khianper. Iya, Lupa, kalau nggak benar-benar. direkam bingung nanti Ustadz. Biar bisa diulang-ulang soalnya. Pak Ustadz, nanya dong. Ya, Begini nih. Kemarin kan kuis yang kemarin ya. ah, Iya Pak Ustadz. Saya mau nanya. Di sini tadi Pak Ustadz saya ngisi dahabtum. Dahabtum itu kan termasuk kalau menurut saya ya, punten ya. Itu dahabtum itu kalau melihat dari akhiran, saya pilih fiil madi. betul. Tapi kenapa pas saya pilih madi salah? Harusnya kata fiil amr karena berakhiran sukun. Oh, berarti itu kalau begitu soalnya yang salah Bun. Gak ada kuncinya, Pak. Iya, itunya. Sama itu satu lagi Pak Ustadz yang istauqoda itu loh Pak Ustadz. Itu fiil, Istauqoda. ya itu fiil mudhari atau fiil madi? Madi. Istauqoda ini fiil madi. Tuh kan. Karena ista tadi dibuang. Pak Ustadz. Bukan, karena berakhiran fathah. Oh, ya akhir ya. Berakhiran fathah. Kalau istanya dihilangkan menjadi wakoda juga tetap menjadi fiil madi. Karena akhirannya Fathah. nah, saya pikir gini, kalau saya tadi pikir gini, istauqoda memang benar fiil madi, maksud saya alifnya dibuang, sinnya dibuang karena itu semua huruf ilat ya, tak juga dibuang. Ista itu ya. Nah, itu nanti kalau pelajarannya mujarot Bun. Oh gitu, oke. Kalau yang dihilang-hilangkan itu karena kita nanti menentukan mujarot. Oh iya, terima kasih Pak Menentukan Ustadz. kata dasar. Satu lagi Pak Ustadz yang faktu itu Pak Ustadz. Ya, faktu gimana Bun? Faktu itu fiil madi juga Pak Ustadz, bukannya fiil amr. Ini fiil amr Bun. Hah? Fiil amr. Nah, tapi kalau di soal itu kan saya pilihnya fiil amr. Jawabannya yang benar katanya fiil madi. Oh, berarti ini salah. Berarti ada dua ya, salah ya. Iya. Betul tuh Pak Ustadz, benar. Kan kadang, ya maaf aja kalau saya Afan. Kadang-kadang soalnya saya pikir loh, ini kan udah benar, tapi kenapa salah gitu. Mungkin yang bikin ya Pak Ustadz. Berarti Bunda Ita cermat itu. Nah, Khianper, tolong nanti ini dikasih tahu sama Ukti Yuni supaya perbaikin ini. Ya, Ustaz. Banyak yang kemudian memberi masukan kepada Ustadz. Sama Pak Ustadz satu lagi ya. Sebelum itu di launching, Ustadz periksa dulu, katanya begitu kan? Iya betul, periksa dulu. Tapi saya lebih senang kemudian dibantu sama Bunda semuanya, bahwa Bunda periksa kan? Gitu. Yang kemudian sudah ngerti jadi agak-agak ragu tuh. Ini sebenarnya fiil amr atau fiil madi sih, gitu kan? Kalau kemudian Ibunda ragu, konfirmasi aja ketika kita pertemuan hari Jumat ini. Nah, insya Allah kita perbaikin, dan soal-soal yang ada yang sudah diperbaikin, insya Allah itu akan membantu untuk angkatan berikutnya. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya Bun. Di dalam kuis tadi kemarin ya, apabila dua ciri yang bersamaan antara fiil madi dan fiil mudhari, dan sebelumnya ada kolom 13 sampai 15, maka disebut fiil apa? Itu kan maksudnya kita belum belajar sampai ke sana ya.
Iya, tadi itulah pelajaran yang tadi. Nah, baru tadi Iya, bab hari ini kita belajar. Enggak, di video itu ada, Bun. Oh, itu. Di Ya, kolom Madori. itu ada. Apa bedanya? Ya, Ada di di video kolomnya. itu ada. Memang kalau yang itu butuh kecermatan tuh. Ya, Ya. butuh kecermatan, makanya hari ini digamblangkan penjelasannya supaya kemudian apa namanya bisa dipahami dengan baik gitu. Nah, kalau itu bonus sama kita itu, Bun. Kalau kemudian bisa jawab, wih, berarti teliti lihat videonya. Kalau Iya. kemudian belum bisa jawab, itu kita makfukan. Nah, saya tuh kemarin kok apa ya katanya, tapi kayaknya mudore nih. Soalnya waktu itu Pak Ustadz belum menerangkan tadi seperti Iya. tadi. Betul. Zila. Zila itu tadi kan belum diterangin waktu minggu kemarin. Makanya saya bilang, apa ya kayaknya fiil ini mudore. Laba-laba ya. Laba-laba. Nah, insya Allah hari ini jelas ya, Bun? Jelas, insya Allah. Oke. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baik. Baik, Bunda, kira-kira ada lagi? Ada lagi ya. Tadi yang tadi jangan dihapus Pak Ustadz dulu, saya belum nulis. Ada rekamannya ya. Tapi Insya ada Allah nggak rekamannya Pak Ustadz. dihapus. Ada rekamannya kan Ustadz ya? Ada, Bun. Sama Saya soalnya Ahilman telat ini banget direkam. Ustadz. Lupa banget deh hari ini. Saya belum nulis soalnya saya tadi perhatiin Pak Ustadz terus perhatiin Pak Ustadz terus, soalnya kalau nulis nanti saya lupa lagi. Betul. Nah, Nggak boleh sekarang nulis. yang udah diingat baru ditulis. Iya. Tapi kan ada yang lupa juga Pak Ustadz. Maklum Pak Ustadz. Takut salah gitu kan kalau ada rekaman. Oh, jadi lebih mantap lah kita belajar. Jadi, Bun, memang ya dikasih Allah lupa itu sebenarnya karunia. Ya, karunia. Kenapa? Coba kalau semuanya kita ingat, nggak bisa tidur kita loh. Ini ingat, ini ingat, ini ingat, ini semuanya ingat, nggak bisa tidur. Ya, makanya dikasih lupa itu sebenarnya merupakan karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kok lupa terus ya? Coba kalau umpamanya kita nggak lupa, omelan istri nggak lupa, Masya Allah. Ya, omelan suami nggak lupa, itu Masya Allah itu. Ya, nggak bisa tidur kita dibuat. Karena terus ingat. Tapi kan kalau untuk pelajaran kan supaya kita dengan belajar lupa terus. kita ngaji Quran ini, justru di situ nilai plusnya. Mau mengulang enggak? Kalau kemudian kita masih mau mengulang, berarti Allah kasih keistiqomahan sama kita. Kalau enggak, berarti kemudian Allah tidak berikan keistiqomahan. Maka semuanya harus kita nilai dari sisi baiknya. Insya Allah, Bunda Ita. Ya. Ustadz, baik, sampai sini. Ini di halaman berapa Ustadz yang pelajaran ini tadi? Halaman 22 yang ini. Oh, 22 ya. Terima kasih Ustadz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Yanper. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya undur diri. Saya kembalikan kepada Yanper. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Tentunya akan pasti sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting adalah selalu mengulang-ulangnya ya. Kemudian baik Ibunda dan Ayahanda atas perhatiannya. Terima kasih sudah hadir dan menyimak, dan juga terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Jumat depan. Tetap semangat ya Ibunda dan Ayahanda. Semoga kita semua selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Baik, mari kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah sehatkan kita selalu. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. 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 Maaf lahir batin.